Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hacker? Baik-baik Pak De. Pak De, ini ada yang mau saya tanyakan Pak De. Apa itu? Ini Pak De, kata teman saya, Islam itu agama yang paling ribet. Nah saya nggak bisa terima itu Pak De. Masa Islam itu agama paling ribet Pak De? Iya, benar. Islam itu memang agama paling ribet. Masa gitu Pak De? Iya, coba ini perhatikan ya. Paling nggak ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kata paling. Paling itu menurut KBBI punya makna ter. Kalau ngomong banyak berarti terbanyak. Kalau ngomong tinggi berarti tertinggi. Kalau ngomong luas berarti terluas. Yang paling ter, nomor satu. Jadi ketika kita ngomong satuan, maka bilangan tertingginya adalah berapa? 9 kan? Iya Pak De. Nah kalau kita ngomong puluhan, bilangan tertingginya berapa? 90. Bukan hacker. Masa 90? Berapa Pak De? 99 kan? Oh iya Pak De. Iya. Berikutnya yang kedua, paling ribet itu gini hacker. Gak apa-apa disebut paling ribet. Coba kamu perhatikan fenomena di sekitar kita ya. Banyak fenomena-fenomena pendukungnya. Iya Pak De. Pernah naik pesawat terbang gak? Pernah Pak De, sekali. Hehehe. Oh iya. Gimana pengalaman kamu naik pesawat terbang dibanding naik bis? Mana yang lebih ribet peraturannya? Naik pesawat Pak De. Kamu tahu nggak kenapa? Mahal mungkin Pak De ya. Bukan hanya mahal hacker, tapi juga terkait dengan banyaknya penumpang yang harus diangkut. Semakin banyak penumpang yang harus diangkut, maka prosedur itu semakin ribet. Mulai dari pintu masuk sudah dicek, kemudian bagasi dicek, ruang tunggu dicek, masuk pesawat dicek, tempat duduk dicek gitu. Tapi kalau naik bis nggak seribet itu. Jadi ribetnya naik pesawat itu menunjukkan memang pesawat lebih berkualitas dibanding naik bis. Ada lagi contoh yang lain tentang luas dan sempit. Semakin luas yang diurusi maka peraturannya itu semakin ribet. Kita ambil contoh antara desa dengan negara. Peraturan yang ada di desa jelas lebih sederhana dibanding yang ada di sebuah negara. Negara itu sebenarnya bukan ribet karena sesuai dengan keluasannya. Contoh lagi antara lama dan sebentar. Kamu pernah naik ke gunung nggak? Pernah Pak De. Camping apa sekedar jalan-jalan? Sekedar jalan-jalan Pak De, rekreasi sama teman-teman. Belum pernah camping ya? Belum. Kira-kira mana yang lebih ribet yang harus kamu persiapkan perbekalannya antara camping dengan sekedar jalan-jalan, sekedar rekreasi ke gunung? Ya camping Pak De. Nah itu, jadi ribetnya itu hal yang wajar karena memang kamu rencananya lebih lama dibanding sekedar jalan-jalan. Berikutnya adalah tentang cepat lambat. Kamu pernah kan melihat Formula 1? Iya Pak De, di TV. Melihat karnaval? Pernah nggak? Oh ya, sering juga Pak De. Bagaimana peraturan antara penontonnya Formula 1 dengan penontonnya karnaval? Mana yang lebih ribet peraturannya? Ya Formula 1 Pak De. Kamu tahu itu apa artinya? Itu adalah semakin cepat kendaraan itu melaju, maka peraturannya semakin ribet karena punya risiko tinggi. Berikutnya tentang berat ringan. Semakin berat misalnya ujian, itu peraturannya ya semakin ribet, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang harus dikerjakannya dibanding sekedar ujian babak penyisian lah. Nah, kira-kira gitu. Ujian yang tingkat dasar dibanding dengan ujian yang tingkat tinggi, tingkat lanjutan. Itu jelas peraturannya lebih ribet. Ujian yang kelas tinggi itu semakin berat ujiannya, peraturannya semakin ribet. Banyaklah contohnya, panjang pendek. Semakin panjang persoalan itu, semakin panjang rangkaian sebuah pekerjaan, maka semakin ribet peraturannya. Berkembang, menyusut, termasuk itu juga. Kalau sebuah perusahaan ingin berkembang, tidak ingin bangkrut, tidak ingin menyusut, maka peraturannya supaya berkembang itu lebih ribet. Itu bisa kamu lihat pada perusahaan yang maju dengan perusahaan yang belum maju. Pejalan kaki di perusahaan yang sudah maju itu ada tempatnya sendiri, nyebrang harus di tempat itu, padahal itu di dalam perusahaan, ribet. Kemudian komprehensif dan parsial. Seorang konseptor multilevel marketing, dia harus membuat aturan yang begitu ribet
karena dia memikirkan secara keseluruhan, mulai produknya, pemasarannya, tim leadernya, bonusnya, legalitasnya, tidak bisa parsial. Sementara pedagang kaki lima itu aturannya ya nggak seribet multi level marketing. Kemudian ada juga contoh adil timpang. Semakin adil maka aturannya semakin ribet, semakin timpang ya semakin sederhana. Contoh penggajian dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu adil, maka aturannya itu jelimet, ribet. Beda dengan sebuah kerajaan yang tidak begitu membutuhkan keadilan di dalamnya, apalagi pembagian harta rampok. Perampok itu nggak begitu ribet peraturannya waktu bagi itu. Justru karena nggak begitu ribet itu cenderung tidak adil, timpang. Sehingga di antara perampok itu kadang tega saling membunuh untuk memperebutkan harta rampokannya. Kemudian profesional dan amatir. Coba kamu lihat petinju amatir dengan petinju profesional. Ribet aturannya petinju profesional itu. Kalau yang amatir sederhana, biasa. Lalu kamu bisa juga melihat kota dan desa. Mana yang lebih ribet peraturannya antara kota dan desa? Kota itu karena banyak penduduknya, banyak kendaraannya, banyak aktivitasnya, banyak jalan yang harus dilaluinya, sehingga aturan itu ribet. Beda dengan di desa. Mau nyebrang di desa ya tinggal nyebrang gitu aja. Tapi kalau di kota nunggu lampu merah, nunggu di tempat penyeberangan dan seterusnya. Begitu juga dengan negara yang maju dan berkembang. Semakin maju negara itu, semakin ribet peraturannya. Beda dengan negara yang belum maju, negara berkembang. Buang sampah bisa sembarangan. Tapi kalau di negara maju buang sampah, itu ya kena denda. Kemudian resiko. Semakin tinggi resiko sebuah pekerjaan, maka semakin ribet peraturannya. Semakin rendah resiko sebuah pekerjaan, ya aturannya nggak seribet yang resiko tinggi. Contoh pekerjaan di militer dan pekerjaan yang di sipil. Pekerjaan yang ada di militer itu jelas lebih berisiko dibanding pekerjaan yang ada di sipil. Di militer nyawa taruhannya. Sehingga peraturan yang ada di militer itu lebih ribet. Jadi ribetnya di militer itu menunjukkan kualitasnya. Memang dibutuhkan peraturan yang ribet itu, yang banyak itu. Begitu juga dengan produk yang kualitas tinggi sama kualitas rendah. Produk ekspor, proses produksinya, kemasannya, harganya, legalitasnya, prosedurnya itu ribet. Beda dengan produk yang kualitas rendah, aturannya nggak sebanyak itu. Kamu juga bisa melihat ini, samurai yang asli sama yang palsu. Kalau samurai itu asli, untuk mengujinya itu macam-macam. Memotong paku, memotong kayu, sesama samurai diadu, bagaimana dilipat dan seterusnya. Sementara yang palsu, begitu motong baja, motong paku, ketahuan, nggak perlu ujian-ujian yang lain, ketahuan palsunya ya. Ya demikian hacker. Oh iya Pak De. Jadi ribetnya peraturan dalam agama Islam itu memang dibutuhkan ya Pak De ya. Iya, itu menunjukkan jati diri agama Islam memang berkualitas tinggi, bertahan lama sampai di akhirat nanti, bukan hanya di dunia ini. Lalu untuk semua, bukan hanya manusia, tapi juga aturan hidup untuk semua makhluk. Demikian hacker ya, Islam agama paling ribet. Bisa difahami ya hacker ya. Oh iya Pak De, terima kasih Pak De. Alhamdulillah.